ibu satu-satu ibu sesuaikan sama kondisi ibu. Dom, ternyata saya tuh obesitas tau dom. Turunin berat badannya sambil ibu perbaiki asupan vitamin B1 dan B12-nya. Males lah dom, saya cuman mau beli vitamin B1 dan B12 tidak efektif karena namanya faktor resiko itu harus dilakukan manajemen dan dieliminasi. Kalau ibu cuma konsumsi vitamin B1 dan B12 tanpa mengatasi faktor resikonya, sulit. Ya Bu ya, semoga dipahamin ya Ibu. B1-nya berapa dom? 300 mg. Kalau Ibu ada rezeki lebih, di level up ke Benfo Thiamin Ala lebih cakep banget, tapi harganya 2 kali lipat lebih mahal. Alpha lipolic acid itu dapat melindungi kerusakan saraf karena kekurangan vitamin B1. Jadi silakan pertimbangkan Benfo Thiamin Ala plus B12. Oh iya, sebelum aku lupa, teman-teman yang berencana minum vitamin B12, hati-hati, vitamin B12 pada kondisi tertentu dapat mengakibatkan breakout jerawatnya. Makanya aku berdoa, ya Allah, jangan sampai aku minum vitamin B12, ya Allah, karena aku tipenya jerawatan, Kak. Aku tuh jerawatan dari SMP, jadi aku takut banget harus minum vitamin B12. Vitamin B12 itu dapat meningkatkan resiko terjadi jerawat breakout. Kalau kakak yang tipe-tipe gampang jerawatan, aku rasa agak hati-hati kalau mau konsumsi vitamin B12. Tapi kalau kakak tipenya kulitnya kayak kulit-kulit anak bayi, hajar Kak, aman. Dia cuma terjadi pada teman-teman yang punya kecenderungan jerawatan, gitu. Terima kasih Ibu Asni, semoga membantu. Kakak Luli Yulia, pertanyaannya, dok, kalau trigliserida tinggi, tadi apa obatnya? Kakak Astrid, tunggu di situ ya, abisnya aku bahas pertanyaan Kakak Astrid ya. Kakak Yulia, aduh kakak jangan nanya obat sama aku dong. Aku kan nggak ngobatin pakai obat kakak ya. Tapi kalau kakak nanya suplemen, aku jawab nih. Kakak trigliserida tinggi itu karena apa sih kakak? Karena kakak itu kebanyakan makan karbohidrat, terus kakak dianggap kurang berolahraga. Kemudian kakak tidak melakukan puasa. Mungkin udah puasa, tapi mungkin durasinya kurang pas gitu ya kakak. Jadi nih teman-teman, trigliserida itu bisa sembuh sempurna, bisa normal sempurna tanpa bekas, tanpa jejak ya kakak. Jadi teman-teman pasien-pasien aku yang trigliseridnya oke, itu pasti cut semua gula dan karbohidrat, kemudian rajin olahraga minimal 10.000 langkah per hari, kalau bisa angkat beban silahkan, kemudian berpuasa. Itu dulu yang ibu harus lakukan. Masa iya dom? Iyalah kak ibu ya, pasti itu mah harus dilakukan. Kemudian konsumsi vitamin D3K2, kemudian magnesium, udah, dan niacin satu tablet sesudah makan siang. Niacin harus dikonsumsi wajib sesudah makan siang. Jangan sesekali makan niacin sebelum makan, gengs. Nanti kalian bisa flushing itu panas terbakar yang terjadi ketika kalian konsumsi niacin sebelum makan. Jangan lakukan itu. Dan omega 3 fish oil. Jadi itu yang aku rekomendasikan untuk suplemen pengontrol kolesterol adalah vitamin D3K2 dikonsumsi dengan omega 3 fish oil. Di etalas aku ada ada omega 3 fish oil dari Now dan Gold Nutrition, itu silahkan dipertimbangkan. Kakaknya 2 soft gel sekali minum, jangan 1 soft gel, 2 soft gel atau ya. Niacin 1 tablet sesudah makan siang, dan magnesium. Kalau si trigliserida kakak ini sudah mengakibatkan gangguan di jantung, kakak pakainya magnesium taurat. 3 kapsul per hari, 2 kapsul sudah makan siang, 1 kapsul sebelum tidur. Enggak dom, saya mah jantungnya masih oke kali dom, cuma trigliserida doang. Ya sudah, yang kakak lakukan adalah konsumsi magnesiumnya, magnesium glycinate. Bisa dipahami kakak Lilia? Sudah dicatat ya? Cakep. Kakak yang aku sebutin namanya berarti aku akan menjawab pertanyaan kakak. Oleh sebab itu mohon untuk disiapkan penanya atau langsung direkam ya kakak. Karena aku memiliki suatu kesulitan untuk ngomong agak dilambatin. Kekurangan aku itu ya kak, aku agak sulit kalau ngomongnya pelan-pelan gitu. Untuk Bu Zainab, Domi, saya alhamdulillah sehat-sehat aja. Oke, terima kasih dom, sama-sama Ibu Asni. Salam Ibu Zainab ya Ibu Asni ya. Kakak Astrid, next kakak Astrid aku jawab. Setelah itu pertanyaan kakak siapa ya? Kakak abis ini kakak Junias ya. Kakak Astrid bertanya, plak di jantung suplemennya apa dong? Nah, tadi pada dasarnya itu tuh plak di jantung itu hampir sama cara mitigasinya sama dengan kolesterol. Karena ya si penyumbatan di jantung itu asal muasalnya itu ya kak dari kolesterol yang teroksidasi sama si gula. Kemudian si kolesterol itu numpuk, dia manggilin si kalsium juga gampangan, ikutan juga lah dia numpuk di penyumbatan di pembuluh darah kakak, terjadilah dia klasifikasi nyumbat deh gitu ya kak. Kurang lebih seperti itu. Faktor-faktor yang dapat mengoksidatif misal tuh rokok gitu ya. Makanya tuh kak, teman-teman, kok ada keranjang kuning kenapa nggak mencantumkan ya? Kalau misalnya teman-teman yang merokok tuh kan sering banget tuh di depan rokoknya dapat mengakibatkan kolesterol. Ya bener, karena rokok itu juga merupakan hal yang dapat mengoksidasi. Sebentar aku disuruh main Zalama TikTok. Cakep. Oke, kakak Astrid catat ya kak. Vitamin D3K2 kakak konsumsi 20.000 digabungin dengan omega 3 fish oil 2 soft gel sesudah makan. Kemudian sesudah makan siang kakak minum niacin 1 tablet sesudah makan. Nah, kalau kakak ada dana lebih, kakak pilihnya natosera ya kak. Kalau kakak dananya lagi agak terbatas, kakak natokinase. Natosera atau natokinase. Natosera itu merupakan gabungan dari natokinase dan serapeptase. Dia lebih gong ya kak, lebih powerful daripada natokinase. Monggo, aku mau mengikut kakak kamu yang mana, ada budgetnya yang mana. Kalau natosera dikonsumsi 1 kapsul sebelum makan, kalau natokinase sudah makan. Kemudian magnesium kakak ya, untuk perjantung-jantungan tadi apa magnesiumnya kak? Magnesium taurat. Tapi kalau kakak hanya masalah kan ada jantung, kakak pakai magnesiumnya taurat ya kakak. Magnesium taurat 3 kapsul sesudah per hari, 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur.
Kalau natoseran atau kinase itu tidak boleh dikonsumsi kalau kakak ada konsumsi obat pengencer darah, haram hukumnya ya kak. Kalau kakak dikasih sama dokter jantungnya misalnya obat Clopidogrel, Aspilet, kakak nggak boleh konsumsi natoseran atau kinase. Kakak pilihlah, kakak mau pilih dia atau aku ya kak. Kakak pilih natoseran atau Clopidogrel. Aku mah monggo, kamu pilih yang mana. Kak, suka atau tidak suka, jangan makan junk food, ultra processed food, semua gula dan turunannya, batasi karbohidrat olahan. Kalau bisa jangan konsumsi sama sekali, berpuasalah, berolahragalah, dan lakukan diet gitu ya kak. Insya Allah kakak bisa. Hai, kalau Win Agapa tumben hadir. Tadi aku abis ini mau janji, kakak pertanyaannya, Domi suplemen untuk GERD dan kolesterol 2. Hari ini orang-orang penuh dengan kolesterol ya kak. Kolesterol 234 sama LDL 161. Kakak Junias tadi ini sudah cukup aku jawab dengan agak detail ya kakak, bahwa tuh kalau kakak mau lihat kolesterol kakak itu jahat atau tidak, jangan dari kolesterol total dan LDL. Ini tidak bisa menggambarkan apa-apa. Yang kakak lihat adalah berapa nilai trigliserida kakak, HbA1c kakak, itu kakak lihat tekanan darah kakak berapa, indeks massa tubuh kakak berapa. Kalau indeks massa tubuh kakak obesitas, tekanan darah kakak di atas hipertensi, kemudian kakak itu HbA1c-nya di atas 5,8, artinya ini adalah kolesterol jahat. Lakukan manajemen yang seperti aku bilang tadi, vitamin D3K2, magnesium, omega 3 fish oil, niacin. Lakukan manajemen itu ya kakak. Tapi kalau sebenarnya kakak itu hanya punya data kolesterol dan LDL, aku belum bisa langsung bilang ini kolesterol jahat, karena kita harus lihat dari faktor yang lain. Nah, untuk GERD ini sebenarnya GERD ini seiring sejalan kak dengan pengobatan kolesterol. GERD itu kan bagusnya mengembalikan pH lambung dengan cuka apel kan kak. Cuka apel itu bisa menekan lonjakan insulin, mencegah terjadinya lonjakan insulin setelah kakak konsumsi gula dan karbohidrat. Jadi sebenarnya cuka apel itu juga memiliki peranan dalam membasmi kolesterol jahat. Kalau kakak Ica, kakak yakinnya kakak hanya GERD, nggak ada apa-apa. Silakan konsumsi cuka apel 2 sendok makan dicampur 11 air sebelum makan pagi dan sore, vitamin D3K2, magnesium, omega 3 fish oil, dan niacin. Asiknya suplemen adalah kalian bisa konsumsi suplemen untuk pencegahan penyakit. Tapi kalau obat, kalian nggak bisa konsumsi kalau kalian nggak sakit itu gitu ya. Misalnya kakak pengen, saya gabut pengen konsumsi paracetamol, takutnya biar saya nggak demam, ya kakak nggak bisa konsumsi paracetamol kalau kakak nggak terbukti demam. Tapi kalau suplemen, kakak bisa konsumsi niacin biar kolesterol saya oke lah, kakak bisa konsumsi omega 3 biar melindungi jantung saya gitu. Asiknya suplemen tuh begitu ya kak, dia bisa dikonsumsi untuk pencegahan, tapi kalau obat itu untuk dosis terapi. Sekian dan terima gaji ya kakak, semoga bisa dipahami ya kakak. Mulut rasa pedas, kenapa ya dom? Aku takut. Mungkin itu adalah kalau nggak GERD, kalau nggak LPR ya kakak. Kakak cari tahu ya, LPR itu adalah asam lambungnya naik ke arah tenggorokan, menyakiti pita suara kakak, tenggorokan kakak. Jadi itu membuat sensasi itu mulut kakak asam, ada yang terasa panas, kebakar gitu ya kakak. Jadi kakak coba cari tentang teori LPR. Pada dasarnya LPR itu sama pengobatannya kayak GERD kakak, yaitu cuka apel 2 sendok makan sebelum makan pagi dan sore, probiotik kakak konsumsi kalau GERD 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur, kemudian vitamin D3 10.000 IU, kemudian magnesiumnya glycinate. Dong, yang bener aja kali dong, masa mulutnya panas dikasih cuka apel? Ya memang sepertinya sulit dipahamin ya kak, tapi memang kalau secara functional medicine LPR itu terjadi ya karena perubahan pH lambung yang aturan asam jadinya menjadi basah. Jadi kakak butuhan cuka apel. Kalau kakak takut konsumsi cuka apel, kakak bisa mengganti cuka apel menjadi betain HCl. Kakak bisa mengganti cuka apelnya menjadi betain HCl dengan aturan konsumsi 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, dan sore. Begitu ya kakak? Dom, ibu saya minum probiotik jadi susah BAB. Oke, adakah yang sama menjalani ini? Kakak, yang pertama yang dikonsumsi probiotiknya apa? Jangan-jangan bukan karena probiotiknya, karena pola makan ibunya yang tidak tepat, tapi bersamaan dengan konsumsi probiotik. Kakak secara normalnya dan secara teori, probiotik itu kan mengembalikan ekosistem variasi dari mikrobioma kakak itu kembali normal. Seharusnya kalau misalnya dia itu kembali normal, seharusnya ya kakak, seharusnya sistem metabolisme kakak juga seharusnya menjadi lancar. Coba kita evaluasi, kakak probiotik apa yang dikonsumsi, boleh diberikan informasi lebih lanjut. Dok, saya hasil endoskopi gastritis erosif, suplemennya apa? Gastritis erosif kakak pakai di etalase Domi Klinik, ini ya kakak, Domi Klinik. Terus kakak konsumsinya itu paket gastritis, itu adalah sebuah paket yang kakak bisa konsumsi selama 15 hari, kakak tester dulu. Kakak cocok pakai itu, gaskan, nanti kakak beli yang full size-nya. Nanti tim Domi Klinik akan menghubungi kakak untuk bagaimana, kalau kakak beli itu, tim Domi Klinik akan menghubungi kakak untuk memberikan arahan bagaimana panduan pola makannya dan cara pola konsumsi suplemennya. Itu ya kakak yang bisa aku rekomendasikan di paket gastritis itu ada Gastro Comfort, ada enzim, ada probiotik, ada licorice root dan DGL dan mastigam. Itu adalah rangkaian suplemen yang aku pelajari dapat menurunkan tingkat keperadangan pada gastritis erosif. Terus tambahin vitamin D3K2 dan magnesium, itu lebih baik. Untuk teman-teman gastritis, magnesiumnya pakai magnesium yang deal 1 kapsul sebelum tidur. Yang lain dong tunda dulu. Gastritis itu sensitif banget ya kak. Kalau konsumsi si magnesium yang ini aja, 1 kapsul sebelum tidur. Kakak, pertanyaan dari kakak Maita Nur, ini cukup menarik dok. AKB hormonal apa benar sebahaya itu untuk perempuan?
kakak menilai dari sudut pandang yang mana? Kalau kakak menilai dari sudut dokter konvensional, mungkin beliau berpendapat ya tidak bahaya. Tapi kalau kakak bersudut pandang dari dokter naturopati, sudut pandang dari dokter functional medicine, memang berisiko untuk melakukan KB hormonal gitu ya kak. Memang berisiko ya kak, karena tuh dia bisa mengganggu siklus hormonal rilus dong. Oke. Baik, kakak tes, coba dihentikan dulu konsumsi probiotiknya sambil kakak mencari tahu apakah ini benar-benar karena probiotiknya atau karena pas pola makan aja nih yang nggak cakep gitu ya kakak. Kalau misalnya udah kembali normal, coba lagi konsumsi probiotiknya. Kalau terjadi konstipasi lagi, berarti memang tidak cocok gitu ya kakak. Kakak untuk KB hormonal, kalau kakak memandang dari sisi functional medicine, betul berbahaya karena bagaimanapun juga KB hormonal aja bisa meningkatkan resiko terjadinya hipertensi kan kakak. Hipertensi kan itu kan sesuatu yang tidak sehat toh gitu. Jadi ya seperti itu aja ya kak logikanya ya kak. Tapi kalau kakak memandang dari sudut konvensional dengan segala benefitnya, mungkin akan hasil keluar akhir, oh nggak apa-apa kok gitu. Jadi tergantung dari pola pandangnya ya kakak. Magnesium dong, cupel, cie kakak Momi Excel, cakep amat ngomongnya cupel, cuka apel, baru tahu aku. Cupel yang bagus apa dong? Ada aja netizen ini ya. Kakak Momi, cupel itu yang aku udah minum cuka apel 7 tahun ya kak. Aku udah traveling dari satu produk ke produk lainnya. Aku pakai dan aku berakhir ke Vinega. Vinega itu tingkat asamannya yang paling oke, yang ada gambar Om Adela itu loh kak. Itu tingkat keasaman itu menurut aku yang paling oke. Jadi aku dengan produk lokal aku pakainya Vinega. Magnesium taurat aman untuk GERD dok, karena saya ada GERD juga. Sejauh ini pasien aku yang GERD tidak mengeluhkan efek samping ketika konsumsi magnesium taurat kak. Semoga kakak juga mengalami hal yang sama ya kak. Menurut dokter functional medicine, ukuran normal tensi berapa dong? Di 110 sampai 120 dengan diastolnya di 70 sampai di 80 kakak. Dom, EGFR 89, usia 51, apakah boleh konsumsi glukosamin? Boleh, kalau 89 masih boleh. Bagaimana menaikkan fungsi ginjal? Jangan makan gula, jangan makan gula, junk food, ultra processed food. Kakak jangan sebel sama aku ya kak. Memang mah kalau dokter functional medicine mah bolak-balik terus ya kak yang dibahas ya kak. Karena ya kita menganggap gula itu adalah faktor peradangan. Jadi kalau kakak ingin meningkatkan fungsi ginjal kakak, ibu punten ya, berarti ya jangan makan gula atau ibu ya, gula dan segala turunannya, batasi karbohidrat, hanya konsumsi karbohidrat alami, tapi jagung dan kentang enggak ya. Kalau kita jagung kentang enggak ya ibu ya. Kalau yang mau yang itu misalnya mau labu, singkong, oke lah sesekali gitu ya. Tapi juga kebutuhannya hanya 10% total, jadi sedikit sekali untuk asupan karbonya. Kalau mau sayurannya yang non hijau. Ibu udah konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium belum bu? Belum ya, sok atuh. Konsumsi dulu itu ya bu, vitamin D3, K2, dan magnesium. Glukosamin masih bisa ditoleransi karena hanya turun 1 poin. Tapi digunakan kalau hanya benar perlu saja. Misalnya kalau nyeri gitu ya, kalau nggak nyeri ya jangan. Vitamin D3, K2, dan magnesium itu aku anjurkan. Magnesiumnya untuk fungsi ginjal apa kak? Ibu punten. Magnesium glycinate ya ibu. Magnesium glycinate kalau ibu berat badannya di atas 60 kilo, ibu pakai magnesium deal. Tapi kalau ibu berat badannya kurang dari 60 kilo, ibu pakainya Dr. Best. Ibu yang mana ibu? 60 kilo apa kurang apa lebih? Disesuaikan. Kalau magnesium deal ini 3 kapsul per hari, kalau magnesium Dr. Best itu 4 tablet sehari. Cara minumnya 2 kapsul sesudah makan sore, 2 kapsul sebelum tidur. Terus ibu kalau ibu mau meningkatkan fungsi ginjal, ada di etalase Domi Klinik ada grass fed kidney, ibu konsumsi 4 kapsul per hari, dan astragalus 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Seperti itu ya ibu, semoga membantu. Dok, dosis vitamin K2 MK7 berapa maksimalnya? Kakak slebel, Kak, dosis vitamin K2, jadi setiap kalian konsumsi vitamin D3 10.000 IU, kakak wajib nemenin dengan 100 mikrogram K2. Jadi itu dosis K2 itu ngikutin si vitamin D3-nya. Setiap ada 10.000 vitamin D3, si K2-nya minimal di 100 mikrogram. Tapi khususon untuk teman-teman yang mengalami kelebihan kalsium, kalian bisa up to sampai 300 mikrogram. Walaupun kakak nggak lagi konsumsi K2, kakak bisa nggak lagi konsumsi D3, kakak bisa meng-up to eskalasi si MK7-nya jadi di 300 mikrogram. Gitu ya kak. Dong, vitamin D3 yang trigliserid tinggi yang mana baiknya? Karena ada beberapa macam. Kakak, ayo, di mana dia berada kak? Ini dia. Kak, ini astraga yang tanya tadi penurunan fungsi ginjal, ini astragalus 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Ini grass fed kidney 4 kapsul per hari, 2 kapsul sudah makan pagi dan sore untuk meningkatkan fungsi ginjal. Untuk di etalase Domi Klinik itu ada vitamin D3 ada 2 gengs, ada yang dari soft gel, ada yang dari kapsul. Perbedaannya apa dong? Kalau kakak Yulia, kakak yakin, saya yakin-yakinnya kakak nggak ada sama sekali alergi kacang, kakak pakai yang soft gel. Oh nggak dong, saya nggak yakin lah dong, saya ada alergi kacang kayaknya dong, kakak pakai yang kapsul. Soft gel itu penyerapannya lebih baik atau kakaknya daripada yang kapsul, tapi yang kapsul ini selulosa vegetarian, jadi dia tingkat keamanannya itu lebih cakep. Silakan kakak pertimbangkan kakak mau yang mana. Trigliserida 20.000 IU ya kak, bukan 10.000 ya. Tinggi badan 167, BB 74, ada hipertensi. Maksudnya apa itu? Kakak aku belum bisa menangkap pertanyaannya, maksudnya apa ya kakak? Saya ada hipertensi, diabetes, kolesterol,
fatty liver, dan kegemukan. Gimana cara turuninnya? Turunin dulu berat badannya kakak. Kakak ini bersumber dari berat badan kakak ya. Fatty liver itu dari berat badan. Kakak tahu nggak bersumbernya dari apa kak? Gula kakak. Gula. Kak, kalau functional medicine itu hipertensi itu kita menganggapnya bukan dulu karena garam. Memang kalau kakak ketinggian asupan garam dalam tubuh kakak itu bisa mengakibatkan hipertensi. Tapi sebelum garam itu ada gula. Sebelum garam itu ada gula. Aku jelasin sebentar ya kak. Kakak, aku sematkan biar yang lainnya baca lah ya kak ya. Kakak mana? Kakak di mana? Kakak di mana nih, dengerin aku ya kak. Kenapa dokter functional medicine itu kalau hipertensi ngomongnya gula bukan garam? Kenapa? Nih ya kak, dalam sel kita itu ada jungkat-jungkit potasium natrium. Dalam sel kita ada jungkat-jungkit namanya potasium natrium. Natrium itu ada di garam ya kak. Natrium itu ada di garam. Nah, kebutuhan potasium itu 2 kali lipat daripada kebutuhan natrium. Kalau misalnya kakak kebanyakan makan gula, jadi potasium kakak itu akan turun. Kakak tahu jungkat-jungkit, kalau ininya turun, ininya naik. Kalau ininya naik, ininya turun. Kakak tahu ya jungkat-jungkit ya kak. Nah, seimbang kak. Hidup itu harus seimbang. Potasium, natrium, potasium, natrium. Kalau kakak kebanyakan makan gula, potasium kakak itu akan turun. Ingat, jungkat-jungkit gengs. Kalau potasium kakak turun, jadi natrium kakak akan naik. Natrium kakak naik berarti natrium itu banyak di gula. Kalau natrium kakak naik, nanti kakak bisa retensi cairan, nanti ujung-ujungnya kakak bisa hipertensi. Yang terkenal edukasinya adalah kalau kamu darah tinggi, jangan makan garam. Pasien datang ke aku, udah ngomel-ngomel, saya makan udah anyep dong, gak ada rasa, tapi tekanan darah saya gak turun-turun. Karena tiap paginya pasiennya masih makan kue, masih makan teh manis, cuma gak makan garam. Ya tentu aja akan tidak efektif, karena sebelum garam itu naik, ada gula dulu kakak yang akibatkan natrium naik. Jadi dasar asal muasal dari semua keluhan kakak adalah gula. Kalau kakak nih ya, kakak mana? Gimana kakak sekarang? Kakak mana? Kakak coba deh, terima tantangan aku deh kak. Kakak jangan makan gula 2 minggu aja. Kakak tester deh, gimana keluhan kakak? Jangan makan gula, junk food, ultra processed food, karbohidrat olahan. Karbohidrat olahan itu contohnya kue tiaw, mie, bihun, itu nggak boleh tuh. Gorengan bala-bala itu nggak boleh tuh ya kak. Ketang goreng itu nggak boleh. Kakak 2 minggu aja terima tantangan aku nggak makan gula. Terus kakak kasih tauin aku nanti di live di hari ke-15 apa yang terjadi dalam tubuh kakak. Kalau kakak nggak terjadi apa-apa, malah kakak ngerasa hipertensi kakak makin tinggi, ya anggap aja aku bohongin kakak ya kak gitu ya. Tapi kalau ternyata ada perubahan, berarti kan kakak sendiri yang mendapatkan manfaatnya gitu. Coba kakak tes diri kakak, jangan makan gula. Lihat apa yang terjadi pada perubahan berat badan kakak, apa yang terjadi pada hipertensi kakak, diabetes kakak, lihat. 15 hari lagi kakak datang ke live aku, kakak ceritain apa yang terjadi kakak. Kakak coba deh lihat di challenge-nya orang-orang utupnya orang luar negeri, itu mereka ada challenge 30 hari tidak makan gula. Apa yang terjadi? Kakak lihat aja deh, kakak cari referensinya dulu deh biar kakak yakin gitu. Kak, ini utamanya tuh di gula kak. Gula yang mengakibatkan kakak diabetes, gula yang mengakibatkan kakak gula darah. Jadi berhenti makan gula, olahragalah dan berpuasa. Aku paham ya kak, kalau tiba-tiba nggak makan gula itu pasti sakit kepala, pasti emosional, pasti gemeteran, itu aku paham karena aku udah pernah ngalamin ya kak gitu. Tapi tubuh kita itu tuh bisa adaptasi, nanti lama-lama kakak akan lewat. Semangat ya kakak ya. Suplemennya apa dong? Vitamin D3, K2 itu penting, dan magnesium. Semua kondisi hipertensi, diabetes, obesitas itu pasti kekurangan vitamin D3, K2 dan magnesium. Karena konsumsi vitamin D3-nya masuk 20.000 IU kakak ya. Konsumsi vitamin D3-nya 20.000 IU, kemudian kakak magnesium. Kakak magnesiumnya cari yang magnesium glycinate dengan kekuatan ekstra di 500 gram. 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Udah kakak pegang ini, udah dong, cakep. Kalau misalnya kakak tidak ada penurunan fungsi ginjal, kakak pakai potasium. Tadi yang jungkat-jungkit tadi kan ada potasium tuh kan kak. Kalau kakak nggak ada penurunan fungsi ginjal, kakak konsumsi lah itu potasium tuh kak. Potasium kakak konsumsi yang serbuk 1/4 sendok teh dicampur segelas air sudah makan pagi dan sore, yang serbuk potasium. Tapi kalau kakak ada penurunan fungsi ginjal, jangan. Untuk hipertensinya aku rekomendasi natokinase atau natosera dikonsumsi 2 kapsul per hari. Kemudian untuk regulasi manajemen berat badan dan gula darah kakak, aku rekomendasi berberin. Gabungan berberin dan kiolit. Untuk teman-teman yang diabetes nih ya gengs, diabetes silakan mempertimbangkan berberin dan kiolit blood sugar 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Udah kakak, kalau kakak nggak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, dan tidak ada penurunan fungsi ginjal, kakak konsumsi cuka apel 2 sendok makan sebelum makan pagi dan sore. Kakak lakukan itu, kakak challenge diri kakak selama 2 minggu, kemudian kabarin aku apa yang terjadi ya kak. Konsumsi natokinase sesudah makan nak. Malam dom, trigliserida berapa IU tadi dom? 20.000. Malam dom, aku kenapa ya masih mudah lelah banget, kalau lelah engkap dan sendawa-sendawa. Oke. Kakak Daik Cahyadi, tadi memang admin menyampaikan kepada aku ya kak, PA aku ya kak. Kakak Daik tuh begini ya kakak, aku tuh pengen banget untuk memperbaiki nutrisi kakak, tapi kakak memiliki toleransi yang kurang baik terhadap semua suplemen. Memang ada ya teman-teman kondisi seperti kakak Daik, di mana tubuhnya itu tuh harus melakukan adaptasi dulu gitu ya. Kakak, aku rekomendasi kakak untuk konsumsi vitamin B kompleks dulu. Kakak tetap belajar untuk konsumsi vitamin D3 pelan-pelan, dari dosis yang paling kecil nggak apa-apa. Kemudian magnesium juga kakak pelan-pelan, dan vitamin B kompleks. Kalau kakak tidak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, kakak mulai konsumsi makanan berfermentasi. Makanan fermentasi ya kakak, seperti kimchi,
Tapi yang alami ya kak, bukan yang kemasan itu ya kakak, yang ada gulanya enggak ya. Kakak konsumsi kefir, sauerkraut, cuka lemon, cuka apel kalau kakak nggak ada perut perih sama sekali kakak. Kalau misalnya kakak tidak ada perut perih sama sekali, kakak makan makanan yang berfermentasi. Kalau kakak yakin, langsung gaskan cuka apel, dimulai dari 1 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kemudian kakak konsumsi vitamin B kompleks, probiotiknya dilanjutkan sambil kakak pelan-pelan untuk tetap berusaha konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium. Kakak Dai, seperti itu ya kakak ya, karena kakak kekurangan nutrisi, makannya mudah lelah. Jangan lupa jaga pola makan kakak ya kak. Dong, usia 54 menuju menopause, tadi itu pakai DIM atau menopause support? Bisa keduanya kakak, bisa keduanya, DIM atau menopause support. Kalau kakak lebih ngerasa kayak flushing, kakak tuh ngerasa tuh tahu nggak teman-teman yang mau menuju premenopause itu ada namanya flushing fenomena ya. Jadi tuh kakak lagi diem, tiba-tiba bus panas, terus hilang. Terus kakak lagi diem panas, makanya tuh ibu-ibu tuh yang menuju usia senja suka emosional itu karena tiba-tiba tuh dia ngerasa flushing gitu, jadi tuh panas. Nah kalau kakak ayam hias lebih ngerasa ke flushing, kakak konsumsinya menopause support karena di situ ada black cohost-nya, itu bagus untuk mitigasi si flushingnya. Tapi kalau kakak nggak flushing sih dong, cuman tuh saya pengen regulasi hormonal saya biar seimbang, konsumsinya DIM, 1 kapsul sudah makan pagi dan sore, begitu. D3, K2 bisa diminum kapan saja, bisa diminum pagi dan malam hari tergantung dari kebutuhan kakak. Suplemen yang paling utama adalah kakak lihat paket Domi Klinik itu ada paket imunitas, terdiri dari vitamin D3, K2, magnesium, dan zinc. Kak, paket imunitas itu paket ya kak yang aku dan tim di Domi Klinik siapkan di etalase keranjang kuning, itu ada terdiri dari 3 komponen, vitamin B kompleks, zinc, sama magnesium. Kakak konsumsi vitamin D3-nya di 1 kapsul sudah makan, zincnya sesudah makan siang, magnesiumnya sebelum tidur, itu yang utama. Dom, saya nggak ada dana buat zinc, ya sudah, nggak apa-apa, kakak cukupin aja vitamin D3, K2, dan magnesium. Dom, saran untuk anakku 2,5 tahun rinitis, setiap hari kasihan tiap hari udah minum D3 600 IU. Naikin D3-nya kakak. Aku 2,5 tahun aku pernah ngasih sampai 2000 IU kakak. Rinitis itu kekurangan dari vitamin D3. Mungkin kalau sama dokter anak nggak boleh ya kak, tapi di dalam functional medicine kita akan melakukan evaluasi. Kalau dengan 600 IU nggak nampol, naikin 800 nggak nampol, naikin 1000 dan sampai naikin 2000. Kakak tambahin COD liver oil ya untuk anaknya ya, COD liver oil ya kakak untuk anaknya ya. Kemudian kakak cari zinc. Zinc anak itu agak susah ya kak. Aku agak susah menemukan zinc anak. Jadi kalau aku punya pasien anak itu zincnya tuh aku puyer, karena aku tidak mau memberikan suplemen zinc yang mengandung gula. Banyak yang beredar di sini tuh suplemen zincnya mengandung gula. Nah aku nggak mau ngasih pasien aku yang ada zinc mengandung gula karena sia-sia aja. Jadi biasanya zinc itu aku puyerin tuh pasien aku gitu ya kak. Karena kakak bukan di bawah pengawasan aku ya, kakak mungkin bisa cari brand lain yang mengandung zinc tapi nggak ada gulanya gitu ya kakak, semoga dapat ya. Dari Chat Life itu bagus kakak, itu dia nggak ada gulanya kok. Kakak konsumsi zinc anaknya, kemudian probiotik. Semua kondisi rinitis itu membutuhkan probiotik kakak, semua kondisi rinitis itu membutuhkan probiotik. Terus kakak cari namanya Bipollen. Kakak cari Bipollen ya, aku lagi habis ya kak. Bipollen itu merupakan alergen yang dia itu dapat membantu tubuh kita untuk membentuk antibodi. Jadi itu yang kakak minum, vitamin D3, naikkan dosisnya pelan-pelan, ditambah dengan COD liver oil, dikonsumsi berbarengan dengan vitamin D3. Kakak cari zinc dengan dosis 3-5 mg untuk anak usia 2,5 tahun. Zinc ya kak ya, zinc picolinat boleh, kakak kalau dapatnya, yang penting kakak dapat sedapatnya ya, karena mau cari zinc picolinat itu agak susah. Kakak cari zinc, kemudian kalau anaknya dikonsumsi probiotik atau kakaknya probiotik untuk anak itu juga dari Lifestyle, itu bagus juga. Terus cari zinc yang ada tambahan quercetin, itu lebih oke kakak. Dan Bipollen yang terakhir, Bipollen itu ada dalam kemasan kapsul, ada dalam kemasan kayak serbuk, kemudian serbuknya itu direndam di air hangat terus diminum tuh airnya gitu ya kak, semoga membantu ya. Pertanyaan dari kakak Alza, Dom, saya triglycerida 101, cakep, LDL 207, HBL 6,2, sudah minum lama D3K2 10.000, magnesium omega juga, kenapa tengkuk pegel? Karena HbA1c-nya masih 6,2 kakak. Kakak, magnesium taurat boleh digabungkan dengan atosera. Kakak Alza masih di sini ya? Kakak Alza masih di sini ya kak? Aku mau bahas kakak Alza. Aku sedih deh kalau kakak nggak ada di sini. Kakak Alza, kak dengerin. Kakak udah minum vitamin D3K2, magnesium omega, itu udah cakep. Tapi kakak belum bisa melakukan pengendalian terhadap HbA1c-nya. Kakak HbA1c kakak tuh 6,2, berarti kakak masih di kondisi prediabetes. Untuk mencapai kondisi sehat, HbA1c kakak harus di bawah 5,7 kakak. 6,2 masih prediabetes satu kakak ya. Jadi yang aku rekomendasikan, lakukan manajemen gula darah kakak. Seperti biasa, jangan makan gula, jangan makan junk food, ultra processed food, itu adalah harga mati kakak ya. Puasa dan olahraga lah. Untuk kondisi HbA1c tadi, kalau menurut kakak ginjalnya cakep, bagus, sebagus-bagusnya kakak konsumsi cuka apel. 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kakak konsumsi itu ya. Kalau ada penurunan fungsi ginjal dong, ya jangan. Kalau ada gastritis ya jangan. Cuka apel ini hanya teruntuk kalau kakak nggak ada keluhan apapun, nggak ada fungsi ginjalnya nggak turun. Kemudian kakak juga tidak ada masalah dengan
gastritis. Nah, untuk si suplemen yang kakak konsumsi saat ini, naikin atuh kakak ya, si vitamin D3-nya jadi 20.000 IU. Kalau untuk di prediabetes 10.000 itu nggak nampol. Dari sisi aku kakak naikin vitamin D3-nya 10.000 IU, omega 3 fish oil-nya minimal kakak konsumsi 2 gram. Terus magnesiumnya 500 mg, kakak nggak nyebutin magnesiumnya berapa yang kakak konsumsi, aku tembak aja deh ya. Magnesiumnya kakak minimal 500 mg yang glycinate 3 kapsul per hari. Terus untuk manajemen gula darahnya, kakak magnesium berberin 1 kapsul dikombinasi dengan Kyolic blood sugar 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kakak lakukan ini, olahragalah dan berpuasalah, intermittent fasting boleh, puasa Senin Kemis boleh, kalau kakak puasa Daud boleh, yang penting puasa ya kak. Kemudian jangan makan gula, junk food, ultra processed food, dan segala turunannya ya kakak ya. Semangat ya kakak, insya Allah bisa. Solaray magnesium glycinate untuk GERD, cemas, panik boleh nggak dom boleh. Kakak putih safari boleh. Kakak Solaray itu harus hati-hati pada pasien gastritis. Lah kenapa dom? Karena Solaray itu mengandung black pepper. Pada beberapa teman-teman yang sensitif gastritis itu black pepper tuh mereka sulit toleransi. Tapi kalau GERD, balik lagi ya kakak putih nanyanya GERD kan. Kalau GERD boleh, GERD itu bisa toleransi sama black pepper. Yang nggak bisa itu adalah gastritis ya kak. Dok, saya penurunan fungsi ginjal itu ciri-cirinya gimana? Saya mau minum cuka apel. Nggak bisa dek. Kakak harus periksa fungsi ginjalnya dulu. Nilai labnya EGFR harus di bawah 80. Ciri-ciri fungsi ginjal yang turun biasanya kakak ada nyeri-nyeri pinggang, kemudian kencing kakak berbusa, kakak mudah lelah, kakak ada rasa mual, itu penurunan fungsi ginjal. Tapi kalau kakak tipe-tipe yang masih usia muda, kakak tidak yang merokok setiap hari, kakak tidurnya cakep, bukan tipe-tipe orang yang begadang setiap hari, kakak nggak konsumsi junk food, ultra processed food, masih dalam kategori normal, fungsi ginjal kakak usia muda seharusnya bagus. Gaskan cuka apel ya kakak. Tapi kalau kakak nggak yakin, kakak periksa ke lab lah kreatinin kakak. Kalau level kreatinin kakak masih di rentan antara 0,6 sampai 0,9 itu masih bagus, gaskan cuka apelnya. Gitu ya kak. Kakak Scorpio, dibaca nih, Solaray magnesium glycinate untuk GERD, cemas, panik. Lah, kok pertanyaan sama ya? Boleh kak, boleh. Kakak kalau kakak GERD, kakak boleh. Tapi kalau kakak gastritis, jangan. Magnesium taurat boleh digabung dengan Natosera. Magnesium taurat konsumsinya kan sesudah makan sama sebelum tidur kakak. Natosera sebelum makan. Jadi mereka sih harusnya nggak ketemu ya kakak gitu. Tapi kakak mau mengkonsumsi mereka dalam satu hari yang sama, boleh. Berberin untuk obesitas yang mana dong? Hah, maksudnya apa? Oh, kakak nanya berberinnya yang mana? Nih, berberin 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kakak tahu nggak kak? Aku waktu lebaran ya kak. Aku kan cheating ya kak waktu lebaran. Itu aku minumnya berberin kak untuk menekan lonjakan insulin. Oh iya kak, aku barusan buat VT ya kak. Sama-sama kakak. Aduh dok, bingung banget, suplemennya banyak banget. Pegangan kakak ya kalau bingung kakak ya. Insya Allah bisa kok kakak pelan-pelan memahaminya ya. Kak, waktu aku lebaran, itu kan aku juga sulit ya kak menahan godaan nastar. Mama mertua aku, nastarnya enak banget. Aku susah menahan godaan itu ya kak, dan gak enak juga ya kak menghargai orang tua ya kak. Jadi tapi ya juga susah juga karena enak banget rasanya. Aku minum berberin kak. Jadi berberin dan gabungan cuka apel itu bisa menekan lonjakan insulin ketika kita melakukan cheating day. Jadi waktu lebaran tuh aku cheating day banget ya kak. Jadi aku minum berberin dan cuka apel. Jadi berberin sama cuka apel itu bisa juga digunakan untuk manajemen berat badan ya kakak gitu. Silakan kakak konsumsi berberin 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Dok, saya minum magnesium mikro ingredient BAB encer, saya ganti naturbel malah BAB seret. Berarti saya cocok yang mana? Berarti kakak mikrobioma kakak nggak oke. Berarti kakak mikrobiomanya nggak oke. Kakak perbaiki dulu dengan cara konsumsi probiotik kakak. Kakak silakan konsumsi probiotik. Kakak probiotiknya kakak konsumsi dari Naturbel 1 kapsul segera setelah makan pagi dan 1 kapsul sebelum tidur kakak. Kakak bisa berubah-berubah karena kakak ada masalah dengan mikrobiomanya. Nanti kakak ganti lagi sama suplemen, mungkin masalah brand lain juga mungkin masalahnya sama karena mikrobiomanya belum tuntas. Dom, sosis, waduh kok ada sosis segala nih dom. Dom, sosis minum probiotik kapan? Dosis minum probiotik tak? Bu, Ibu Julian, probiotik itu cara konsumsinya 1 kapsul sesudah makan pagi dan 1 kapsul sebelum tidur ya Ibu ya. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. HDL 47, LDL 138, kerendahan HDL-nya ya kakak. Untuk meningkatkan HDL, kakak pakai omega 3 fish oil dan niacin ya kakak. Kencing berbuca, sering kencing, ada nyeri kadang-kadang jadi takut dong. Ya, kadang-kadang tuh memang kakak papaya itu tanda-tandanya ya kakak. Kakak make sure aja ya kak, periksa kreatinin EGFR ya. Mudah-mudahan terjangkau. Harganya nggak sampai 150.000 sih kak kalau di daerah aku ya kak. Mudah-mudahan terjangkau. Kak, saya kekakuan otot jantung, pelumas, tulang leher, habis. Hasil MRI pakai suplemennya apa? Kakak Rahayu, ini kaku otot jantung, terus kakak membahas sesuatu hal yang berbeda ya. Kemudian kakak bilang pelumas tulang leher kakak, itu servikal kakak, itu habis gitu ya kak. Kak, ini silakan mempertimbangkan 1, vitamin D3K2 20.000 IU. Vitamin D3K2 20.000 IU. Aku pernah ketemu pasien HNP, aku cobain 20.000 IU nggak nampol, aku cobain 30 nggak nampol, baru enak di 40.000 IU. Jadi kalau kakak yang lagi mengalami peradangan, kakak boleh main dosis vitamin D3-nya. Cobain dulu di 20.000 IU. Kemudian kakak konsumsi vitamin D3 20.000 IU berbarengan dengan omega 3 fish oil, karena omega 3 fish oil itu dia dapat membantu penyerapannya. Udah kakak catat? Udah dong, bagus. Kemudian magnesium taurat.
Magnesium taurat kakak konsumsi 3 kapsul per hari karena magnesium taurat untuk kesehatan jantung. 2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Udah kakak catat? Udah dong. Manganese 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Manganese 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. B2 400 mg dengan aturan konsumsi 2 kapsul sesudah makan, 2 kapsul sudah makan pagi dan siang. Udah kakak catat kak? Udah dong. Boron 1 kapsul sudah makan pagi dan sore. Itu rekomendasi yang aku rekomendasikan, boron, manganese itu untuk teman-teman yang ada masalah dengan HNP, low back pain, kemudian kekakuan pada servikalnya ya. Silahkan dipertimbangkan ya kak, vitamin D3K2, omega, magnesium jangan lupa ya kak, magnesiumnya pakai yang jantung, kakak pakai yang taurat, kemudian kakak pakai gabungan dari boron, kemudian manganese dan vitamin B2 untuk tulang leher kakak ya. Dipakai di low back pain, teman-teman yang low back pain itu juga bisa. Teman-teman udah kenalan sama magnesium malate belum? Teman-teman habisnya aku mau udahan ya, kita udah jam 10 ya. Teman-teman udah ini belum? Kenalan sama magnesium malate belum? Magnesium malate, kalau misalnya kalian itu lebih ke arah, kalau misalnya sebentar, kakak di sini lebih ke arah nyeri-nyeri otot, spasme otot, kram-kram otot, itu kakak mainnya di magnesium malate. Jadi magnesium itu tidak melulu adalah magnesium glycinate, gengs. Ada juga nih magnesium malate. Untuk kakak yang kelelahan kronik, kakak kecapean, gampang capek, gampang lelah, kakak yang spasme otot, ototnya pegel linu lah, pokoknya kayak digebuk-gebukin, itu kakak yang magnesium malate. Magnesium malate itu kalau konsumsi 3 kapsul per hari. Kalau untuk jantung kan magnesium glycinate kan, gengs. Obesitas, kanker, autoimun kan magnesiumnya glycinate, jantung magnesium taurat. Kalau kakak kuat pakainya magnesium malate. Aku sebenarnya mau udahan, tapi aku lihat ada kakak mau Kacino yang memberikan data sungguh sangat lengkap, jadi aku jawab dulu ya. Dok, tensi 150/80, dedimer 770, tinggi ya, trigliserida 58 oke, HbA1c 5,4 juga oke, kolesterol 209, kena silent cerebral. Dedimernya turunin kakak, ibu, punten. Hipertensi, kemudian dengan ada dedimer, ibu kena silent cerebral, yang aku rekomendasikan adalah kita turunin dulu si dedimernya, karena kan indikator dari adanya peradangan ya. Satu, dengan udah pasti pakai vitamin D3K2, kemudian itu omega 3 fish oil sama magnesium. Itu mah udah pasti. Cakep. Magnesiumnya pakai yang taurat ya ibu ya. Magnesium taurat untuk kesehatan jantung, hipertensinya. Terus untuk nurunin dedimer, ibu dikasih apa sama dokternya? Kalau ibu lagi nggak konsumsi obat Xarelto, misalnya ibu dikasih Xarelto jangan konsumsi. Tapi kalau ibu nggak dikasih obat apa-apa untuk nurunin dedimer, ibu konsumsinya adalah Natosera. Natosera 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Natosera 1 kapsul untuk makan pagi dan sore. Kemudian tocotrienol, Ascardia. Ibu pilih dia atau aku. Ibu pilih, mau pilih dia atau aku, ibu. Nggak bisa, Ascardia sama Natosera nggak boleh digabungin. Aku terserah ibu. Ibu mau yang mana, Ascardia atau Natosera? Kalau ibu Natosera 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kalau ibu tetap mau di Ascardia, jangan makan si Natoseranya ya. Jadi pilih, nggak boleh double-double dong, nggak boleh. Nanti perdarahan atau ibu ya. Terus tocotrienol, antioksidan powerful yang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang pasca stroke atau ada penyumbatan di pembuluh darahnya, bahkan perdarahan, stroke penyumbatan, stroke perdarahan, silent ischemic pun aku rekomendasinya adalah tocotrienol. Kalian tuh ini ya, jangan cuman kalau antioksidan mah glutathione mah enggak tuh kakak ya, antioksidan itu tuh banyak. Jadi antioksidan yang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang pasca stroke, lagi stroke, pencegahan stroke adalah tocotrienol. Jadi ibu konsumsi tocotrienol 100 mg per hari dibarengin vitamin D3K2 minimal di 20.000 IU, kemudian omega 3 fish oil. Ibu pakai magnesium taurat 3 kapsul per hari. 2 kapsul sudah makan siang dan 1 kapsul sebelum tidur boleh. Magnesium taurat kemasan botol habis dong. Iya kakak, maaf ya kak, memang lagi di brand Nutrikosnya, kata tim Domi Clinic itu lagi habis. Jadi kan kita kan memang langsung berkomunikasi ya kak, menjadi itu memang lagi habis gitu ya kak, jadi terbatas jumlahnya. Terus apalagi dong? Tocotrienol, kemudian Natosera. Tapi ibu mau pilih Natosera atau Ascardia, itu aku rekomendasikan untuk kondisi ibu. Silahkan dipertimbangkan ibu ya. Kan tadi mau udahan ya. Dong, bener gak sih vitamin ibu hamil yang ada heavy metal bisa bikin anaknya nanti jadi rentan alergi? Jelas. Tapi apa dulu kak? Apa dulu ya kak? Ini harus kita breakdown satu-satu ya kak, kandungannya ya kak gitu. Sebenarnya itu tuh ibu hamil itu konsumsi trace mineral mah wajib. Tapi maka kak, yang metal yang kayak mana dulu nih gitu. Trace, kalau bedakan antara metal sama trace mineral lah kak. Kalau trace mineral tuh cukup gini, kebutuhannya itu kita butuh tapi dalam jumlah yang sangat kecil. Tapi kalau kakak konsumsinya tuh berlebih-lebihan dosisnya, ya dia jadinya toksisitas gitu kak. Itu dulu yang dipelajarin, karena kakak tidak melihat apa aja ingredientnya, jadi aku belum bisa memastikan itu suplemennya aman atau tidak gitu ya kak. Teman-teman, sebagai resumenya adalah kalau kalian vitamin D3K2 itu ada 2, ada yang bentuk soft gel, ada yang kapsul. Kalau misalnya kalian ada alergi kacang, pakai yang kapsul. Kalau tidak ada, pakai yang soft gel.
Untuk magnesium, ini aku buat resume ya, aku habis itu nggak jawab pertanyaan, mohon maaf ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sehat walafiat, gak ada keluhan sama sekali, kakak bener-beneran cakep, gak ada keluhan sama sekali. Makasih kakak Arum, kakak hanya ingin menjaga kesehatan imunitas kakak secara global. Kakak menggunakan 2 magnesium ini kakak, magnesium Naturbell atau magnesium dari Glycinet. Untuk yang sehat-sehat gengs, untuk yang sakit nanti dulu ya. Untuk yang sehat-sehat, Naturbell dan magnesium Glycinet ini konsumsi 1 kapsul sebelum tidur. Sehat, makasih kakak Umaru, kakak sehat, cakep, gak ada keluhan sama sekali, kakak konsumsi ini 1 kapsul sebelum tidur. Perbedaannya apa dong? Yang putih ini selulasa vegetarian, aman. Tapi kalau yang Naturbell ini ada gelatinnya. Dia sifatnya dietary, dia sifatnya lebih cepat penyerapan tapi ada gelatin. Kalau kakak nggak yakin kakak alergi gelatin atau enggak, pakai yang selulosa. Tapi kalau kakak yakin, gaskan pakai yang Naturbell. Silahkan dikombinasikan, disesuaikan sama ke kondisi kakak. Udah kak, udah dong, cakep. Kalau kakak di sini yang tidak sehat walafiat, berarti kakak ada special case, apapun itu kondisinya. Perempuan itu dosis magnesiumnya 320 mg sampai 400, laki-laki 400 sampai 500. Aku udah beli yang Solaray kak, tenang. Kalau misalnya kakak ada keluhan, berat badan kakak, ini untuk perempuan ya gengs, perempuan ada keluhan, berat badannya lebih dari 60 kilo, kakak pakai magnesium Glycinet yang deal yang ada tulisan maksimum strength-nya. Kakak ada keluhan, berat badan kakak kurang, lebih dari 60 kilo, kakak pakai magnesium strength, magnesium Glycinet. Tapi kalau misalnya kakak ada keluhan, berat badan kakak kurang dari 60 kilo, dengan rentan 50 sampai 60, kakak pakainya yang Dr. Best. 50 sampai 60 kakak pakai Dr. Best 4 tablet sehari. Tapi kalau berat badan kakak kurang dari 50 kilo, kakak pakainya Solaray. Ayo kakak putih, kakak berat badannya berapa? Kakak kalau misalnya kakak kurang dari 40 kilo, 50 kilo, kakak pakainya magnesium Solaray. Ini hanya panduan. Kalaupun kakak sudah salah beli, nggak apa-apa. Nggak yang buat kakak jadi bahaya gitu, nggak. Cuman ini hanya panduan. Aku ingin tuh kakak mengeluarkan uang, tapi kakak dapat sesuatu yang pas sesuai dengan teori gitu loh kak. Kakak putih, sabar ya, kakak jangan menangis. Sebenarnya ini nggak, kalau kakak tabrak teori ini ya nggak apa-apa juga gitu. BB saya 47, gara-gara cemas dan panik nggak bisa makan jadinya. Oh kakak mah bener atuh kakak ya, tenang, kakak benar. Kakak putih, kakak mah bener atuh kakak berarti milihnya yang magnesium Glycinet Solaray, bener dong. Kalau kakak berat badan di atas 50 kan pakai yang Dr. Best. Kakak 47 pakai yang ini. Toko Trienol ada sepertinya Ibu Mochaccino ada di etalase Domi Klinik, coba dicari pelan-pelan. Kalau nggak ada nanti aku akan teruskan ke tim Domi Klinik ya untuk update ya. Apa ini? Magnesium Glycinet Solaray untuk yang berat badan yang di bawah 50 kilo. Tapi kalau kakak laki-laki, kakak berat di atas 18 tahun, kakak berat badannya berapapun juga, kakak konsumsinya magnesium yang maksimum strength. Jadi lega, jangan anxiety lagi kakak ya. Jadi lega, oke. Kakak, BB aku 45 tapi direkomendasi dokter yang magnesium Naturbell. Kalau misalnya kakak pasien konsultasi aku, kemudian aku memberikan kakak rekomendasi, itu berarti aku sudah menilai kondisi kakak. Karena aku saat ini memberikan edukasi itu secara live, aku tidak melihat kondisi kakak, jadi informasi yang aku berikan itu harus informasi yang aman. Tapi kalau kakak ketemu aku, artinya kakak konsultasi ke aku dan aku memberikan magnesium Naturbell, itu karena aku sudah tahu profil kakak itu seperti apa. Tapi karena aku melepaskan sesuatu informasi ini tidak melihat pasien, jadi aku berusaha untuk yang seaman mungkin. Kalau aku memberikan kakak magnesium Naturbell, berarti saat itu penilaian aku kakak aman untuk konsumsi magnesium Naturbell. Begitu ya kakak. Kemudian, kak, Naturbell itu untuk kondisi yang sehat walafiat, dikonsumsi 1 kapsul berapapun berat badannya. Kalau berat badannya mah nggak apa-apa. Berat badannya berapapun, kalau kakak sehat walafiat, konsumsinya Naturbell nggak apa-apa. Naturbell atau si magnesium Solaray mah nggak apa-apa ya kak. Kalau kakak ada masalah dengan otot-otot linu-linu, pegel-pegel, kram otot, spasme, minumnya magnesium Malate. Kemudian, kalau kakak ada masalah jantung, magnesium taurat. Dom, saya udah pesan magnesium Glycinet dom, soalnya kemarin taurat belum ada. Gak apa-apa kakak, sebenarnya magnesium Glycinet itu bisa main kemana-mana. Tapi memang untuk yang spesifik otot jantung itu makanya magnesium taurat. Kakak habisin dulu magnesium Glycinet, setelah habis kakak bisa ganti ke magnesium taurat ya kak. Oke, baik. Kakak untuk zinc untuk menjaga sistem kesehatan, pakainya zinc selenium copper untuk usia di atas 20 tahun, dosisnya 50 mg. Untuk usia di atas 17 sampai kurang dari 20 tahun, kakak pakainya yang 30 mg. 15 sampai 17 tahun, kakak pakainya yang di 22 mg. Zinc untuk menjaga sistem imunitas, zinc picolinat yang ada tambahan selenium coppernya. Untuk teman-teman yang ada alergi, apapun alerginya, kakak ada dermatitis, eksim, asma, bronkitis, apapun alerginya, rinitis, konjungtivitis, kakak konsumsinya zinc quercetin vitamin C 1 hari, 3 kapsul per hari. 1 kapsul sudah makan pagi, siang, dan sore. Karena ada vitamin C-nya, hati-hati nanti perut kakak perih. Kalau nggak ada, gas kan ya kakak, begitu. Suplemen untuk nambah tinggi badan apa kak? Kak, aku nggak bisa menjanjikan suplemennya bisa tinggi badan ya kak. Tapi kalau untuk kesehatan anak, kalau anaknya sehat, maka tinggi badannya bisa optimal. Itu vitamin D3K2, kakak Ira beli Emvitin. 1 kapsul sudah makan pagi, siang, dan sore. Vitamin D3-nya di 5000 IU. Kemudian kakak konsumsi omega 3 fish oil kakak ya. Itu silakan dipertimbangkan ya kak. Di dalam Emvitin itu terdiri zinc, magnesium, semuanya ada trace mineral di situ. Semoga membantu ya kakak. Kakak mohon izin, udah jam 10 lewat atau kakak ya. Kita udahan dulu besok.
Aku akan live di siang hari. Aku sekarang tuh lagi berusaha untuk istiqomah kakak ya, live 1 hari 2 kali di siang hari dan di malam hari kakak. Kalau aku nggak live berarti aku ada kegiatan, tapi kalau nggak ada aku akan kusuk. Karena setiap hari tuh DM masuk tuh 100-an, aku bingung gimana caranya. Jadi mungkin dengan cara aku live aku bisa mengurangi pertanyaan kakak gitu ya kakak. Kakak mohon maaf untuk pertanyaan yang nggak bisa aku jawab. Kakak mohon maaf untuk pertanyaan yang nggak bisa aku jawab ya kakak. Aku nggak ada maksud untuk mengabaikan kakak. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya kakak. Dadah kakak, good night, assalamualaikum.